Nah, di sini teman-teman, ini merupakan sebuah software. Saya kurang tahu juga siapa yang dari produksi perusahaan mana atau dari instansi mana. Tapi ini benar-benar sangat membantu kita dalam belajar Arduino. Karena kan kita banyak alasan ya kalau belajar ya. Kalau saya kan gitu. Kalau saya nggak belajar, kalau misalnya nggak ada hardware. Kalau misalnya saya cuma batas belajar teori, nggak bakalan paham. Nah, di sini tidak ada alasan lagi untuk teman-teman alasan belajar, wah, saya nggak punya Arduino, berarti saya nggak bisa belajar Arduino. Nggak. Di sini kita memang benar-benar ada simulasi Arduino. Nah, sini kan teman-teman tahu bahwa sini adalah merupakan board dari Arduino Uno. Ya. Nah, di dalam Arduino Uno ini ada kan digital tadinya 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ini adalah pin digital. Nah, pin digitalnya ini serah teman-teman bisa jadikan input atau sebagai output. Bebas. Modenya teman-teman pilih. Dia sebagai input atau sebagai output. Oke. Lalu di sini ada pin analog, teman-teman. A0, A1, A2, A3, A4, A5. Nah, ini tidak akan kita bahas, kita skip. Kita fokus kepada digital terlebih dahulu. Oke. Di sini terdapat banyak sekali teman-teman. Ada yang berwarna hijau, merah, abu-abu dan sebagainya. Ini adalah contoh atau simulasi dari plan yang akan kita gunakan nantinya. Nah, di sini ada push button teman-teman. Ya, push button kita pencet, kita lepas. Nah, ini push button. Ini ada saklar, switch. Oke, sini ada piezo, ini buzzer, alarm. Seperti halnya teman-teman tahu nggak ini alarm, bukan alarm kebakaran ya, beda. Kalau alarm kebakaran itu lonceng. Dia itu kayak gini. Alarm ini loh teman-teman, alarmnya motor. Kalau misalnya rating tuh titit, nah itu piezo itu. Lalu di sini ini komunikasi bukan, ini servo. Ini untuk penggeraknya robot. Jadi robot itu menggunakan servo. Jadi ada berapa derajat nanti yang digerakkan oleh lengan robot dan sebagainya. Ini rata-rata orang yang menggunakan arm robotik di sini atau menggunakan robot-robot yang sudah ekspor di sini. Lalu sini ada motor DC. Nah, apa sih bedanya servo sama motor DC? Di servo ini kita tahu nih sudutnya berapa. Tapi kalau di motor DC kita tidak tahu berapa sudutnya. Cuman atas sebatas hidup aja, dia muter aja gitu. Tidak bisa kita tahu sekian derajat. Nah, itu. Dan di sini juga ada replika dari analog slider. Kita pakai slider nanti kalau misalnya untuk di pin untuk di level intermediate. Di sini untuk ada LED lampu, sini 7 segment, dan sini LED juga. Oke. Kita langsung saja di sini. Terlihat bahwa ada dua sisi kan. Sisi kiri dan sisi kanan. Ya. Lalu pertama yang harus kita ingat, ini adalah hardware. Kita perhatikan koneksinya terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke bagian pemrograman. Nah, sekarang kita fokus ke hardware terlebih dahulu. Mungkin terlihat terlalu ringkih sama terlalu banyak hal ini. Bisa kita kurangin, yaitu dengan cara ini teman-teman klik ini. Agak lambat laptop saya. Nah, di sini kita ulang ya. Kurang di configure IO device. Nah, di sini kita tunjukkan, kita deklarasikan berapa sih inputnya untuk push button yang akan kita gunakan gitu. Hal-hal yang tidak digunakan ya kita nolkan gitu lah. Kita hanya menggunakan LED kali ini. LED kita kasih 1, yang lainnya kita nolkan. Jadi kelihatan bahwa untuk kita fokus pada satu plan aja dulu. Oh, masih ada yang kurang nih. Nah, ini kita matikan juga yang ini 0 plannya. 0 semua. Kita cekkan checklist semua. Nah, sudah. Nah, berarti sekarang cuma ada LED saja di sini. Terlihat bahwa ada LED 1 LED aja ya. Lalu sekarang kita coba koneksikan seperti halnya tadi ya. Kita koneksikan tadi bahwa dia di pin 13. Berarti kita tulis saja di sini teman-teman 13. Oke. Dan di sini ada tanda panah bawah, tanda panah atas. Bedanya apa? Bedanya ini adalah kondisi active loop. Di sini adalah yang high. Berarti dia saat kondisi awal dia sudah mati. Kalau yang ini dia kondisi awal dia hidup. Kita fokus ke defaultnya terlebih dahulu ya. Jadi kita tahu red
red ini adalah, R ini adalah simbol dari warna merah, Y ini yellow, G itu green, B itu sama blue. Oke. Sekarang sudah selesai nih teman-teman, kita atur device-nya. Oke. 13 nyambung ke sini. Nah, coba lihat teman-teman. Sini kan kelihatan bahwa di pin 13 nih kelihatan bahwa dia sebagai O output. Oke. Kalau misalnya kita gantilah teman-teman. Tadi kan O juga, nggak ada bedanya. Kita coba ke 11. Oke. Nah, lihat kan, 11 berubah menjadi O juga. Dari sini, tetap iya. Di sini dia akan terdeklarasi saat dia sudah dideklarasikan di dalam pemrograman sini, teman-teman. Sorry. Di sini kita fokus ke bagian sini. 11 saja nggak apa-apa, bebas. Kita double klik pada sisi kiri, teman-teman ya. Kita double klik. Nah, di sini terlihat bahwa ada listing program yang akan kita gunakan. Tadi kita tahu kan bahwa terdiri dari void setup dan ada juga yang namanya void loop. Nah, di sini untuk void setup adalah pendeklarasian awalnya, teman-teman. Jadi teman-teman gunakan, tadi kan kita menggunakan sebagai LED di pin 11. Berarti sekarang kita cukup hapus dulu terlebih dahulu untuk ini. Hal-hal yang nggak penting. Jadi kita cuma sisakan void setup sama void loop. Kita hapus. Nah, seperti ini dulu ya. Jadi kita default seperti ini terlebih dahulu. Nah, sekarang kita deklarasikan, teman-teman. Sekarang kita deklarasikan bahwa di pin 11 ada sebuah output. Kita bukan pin mode 11 sebagai output. Typo. Lalu kita deklarasikan juga di sini bahwa digital write kita atur dia untuk hidup terlebih dahulu, teman-teman. Kita ulangi program yang tadi kita bahas. Nah, ini. Terus lalu bagaimana cara selanjutnya untuk kita lakukan adalah pertama kita compile dulu, kita koreksi biar dari 11 high. Jadi kita tahu bahwa di pin 11 kita hidupkan gitu ya. Dan kita ketahui bahwa pin 11 sebagai output. Oke. Kita compile ini biar dari sistem ini mengkoreksi apakah yang salah. Jadi kan yang salah tadi itu. Nah, sekarang bahwa compile-nya berhasil. Ini warna hijau, teman-teman ya. Setelah compile, kita set. Oke, sudah selesai nih, teman-teman. Kita sudah program. Nah, sekarang waktunya kita lakukan, kita run. Bagaimana sih hasilnya? Kita run ini. Execute, run. Klik. Nah, perhatikan teman-teman bahwa LED-nya di sini menyala. Jadi, kita menyalakan LED program seperti itu. Untuk menyalakannya saja. Oh, kok ribet, Mas? Nyalakan LED, tinggal ambil baterai, nyolokin aja di situ. Ya, itu untuk menyalakan LED aja memang terlalu overpower sih kalau misalnya kita menggunakan Arduino. Sekarang kita mencoba untuk hal yang sederhana lagi, tapi tidak terlalu ribet. Kita lakukan blinking, teman-teman. Blinking itu halnya mematikan dan menghidupkan. Oke. Kita tahu bahwa kita butuh untuk menghidupkannya selama delay. Kita delay selama 500 milisecond. Oke. Satuannya ini adalah milisecond, teman-teman. Untuk komen jangan dulu ya. Oke, lanjut. Lalu untuk digital write, kita membutuhkan pin 11 ini. Setelah dia hidup setengah detik, lalu kita matikan juga setengah detik. Oke, kita delay. Jadi dia hidup setengah detik, mati setengah detik. Sesuai dengan latihan yang telah kita tadi sebutkan tadi. Untuk panitia tolong di copy paste itu soalnya, taruh di kolom komentar itu, biar tahu untuk latihannya apa aja. Ada digital write high, kita delay setengah detik. Digital write low, kita matikan, lalu kita delay setengah detik. Dan kita compile, berhasil, terlihat ya bahwa successfully. Kita set. Oke. Lalu jangan lupa kita execute, kita run. Nah, teman-teman ya, terlihat bahwa sini ada blinkingnya. Dia hidup mati hidup mati hidup mati gitu. Oke. Sisi tanya jawabnya ini
di akhir apa langsung panitia? Langsung di akhir, Mas. Oke, di akhir ya. Nah, oke. Sekarang kita sudah lihat nih bahwa kita sudah berhasil nih. Sudah berhasil, Mas, untuk blinkingnya. Oke, sip. Selanjutnya kita akan menghidupkan dan mematikan LED dengan menggunakan dua LED secara bergantian. Oke. Sekarang kita akan mencoba menggunakan dua plan secara bergantian, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Kita double klik lagi pada bagian program. Kita butuh satu LED lagi. Sorry, lupa ya. Berarti kita lakukan ini, configure I/O device. Kita tambah lagi ya, jadi dua karena kita butuh cuma dua. Oke, kita oke kan? Nah, berarti ada dua kan? Ada ini sama ada ini. Kita deklarasikan bahwa LED yang satunya ini di pin berapa? Misal kita ke pin 12. Kita gunakan yellow biar ada variasi gitu. Jadi dia bakal ini hidup, ini mati, ini ya ini hidup, ini mati, ini hidup, ini mati. Jadi bolak-balik gitu ya. Kayak apa namanya? Notif di rel kereta api lah gitu ya. Lalu bagaimana cara programnya? Kita pindah ke sisi kiri, double klik. Nah, di sini kita lakukan untuk pin modenya, kita deklarasikan lagi teman-teman bahwa ada output lagi. Outputnya itu di bagian di pin 12. Oke. Untuk ini jangan kita hapus, kita tetapkan aja. Lalu di sini kita Ctrl C. Yes. Ini ya. Kita paste dulu terlebih dahulu. Nah, sekarang 11-nya high, maka kita matikan yang 12. Ini masih ini teman-teman ya, masih apa? Cara memprogram secara manual. Kita nggak berbicara mengenai infrastruktur terlebih dahulu. Terlalu lama waktunya nanti. Lalu di 11 ini kita matikan, yang 12 kita hidupin. Oke. Kalau misalnya terlalu cepat 500 kita ganti 1 detik. 1 detik ya. Setiap 1 detik aja dia ganti-ganti. Kita compile, kita set. Oke. Lalu kita execute, kita run. Nah, ini teman-teman. Dia akan berkedip seperti ini. Kalau misalnya ini teman-teman bisa menggunakan di rangkaian secara analog atau manual menggunakan baterai bisa. Teman-teman jadi pindahkan kutub positif, kutub negatif, kutub apa ya? Memindahkan kutub positifnya dari kedua LED itu bisa gitu. Tapi kan capek ya teman-teman. Lebih baik kita membuat secara otomatis di mana program Arduino yang bakal melakukan ini secara terus menerus. Oke. Untuk yang apa namanya ini? Menghidupkan dua LED secara bergantian, ini programnya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah membuat program running LED dengan menggunakan 4 LED. Nah, di sini berarti kita membutuhkan berapa teman-teman? Butuh 4 LED. Sama halnya kayak tadi ya. Berarti kita cukup ini high, yang lainnya low gitu, yang lainnya setelah itu dan seterusnya. Mungkin ini perlu dijelaskan apa kita langsung skip aja. Skip aja lah ya. Mungkin untuk latihan teman-teman misalnya penasaran bagaimana cara membuat running LED. Jadi running LED itu maksudnya gini. Dia itu ini kan bergantian ke sini. Berarti dia butuh 4 LED di sini. Berarti dia hidup, ini mati, sini lagi hidup lagi sini. Dia balik terus-menerus ini, running text. Kayak running text gitulah. Nah. Kita langsung masuk saja teman-teman ya ke bagian digital input. Waktunya cukup sedikit sih. Sudah jam berapa? 16.13. Oke, kita kembali lagi ke slide PPT-nya lagi. Oke, sebelum kita belajar mengenai digital input, kita belajar mengenai logika pemrograman dasar lebih dulu. Ini apa